Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas latihan ulangan pelajaran 2 paket 2 dari soal 6 sampai 10. Di kesempatan kali ini, kita membahas latihan ulangan pelajaran 2 paket 2 dari soal 11 sampai 15. Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan latihan ulangan pelajaran 2 paket 2. Di mana sesi pertama dan sesi kedua kita sudah membahas dari soal nomor 1 hingga nomor 10. Sesi ketiga ini kita akan lanjutkan dari soal nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, di mana bertanda kurung terlebih dahulu kita kerjakan, lalu perkalian dan pembagian, dan terakhir penjumlahan dan pengurangan. Agar kita tidak salah mengerjakan soalnya teman-teman ya. Jadi dari soal nomor 11 sampai nomor 15 akan kita bahas di whiteboard kita. Kita lanjutkan pembahasan sesi ketiga. Latihan ulangan pelajaran 2 paket 2. Huruf A, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 11, 3,75 dikali 1/5 dibagi 25% sama dengan B. Nilai B yang tepat adalah, kita akan mencari nilai B, berapakah nilai B tersebut. Sebelumnya kita rubah dulu teman-teman, 3,75 dan 25%, agar nanti sama semua pecahan biasa. Oke, kita rubah. 3,75 kita rubah menjadi 375/100. Lalu kita kecilkan lagi, kita pindahkan 375-nya dan 100-nya. Lalu kita bagi 25. 375 dibagi 25, 15. 100 dibagi 25, 4. Nah, sekarang 25% kita rubah menjadi 25/100. Lalu kita sederhanakan lagi. Ini kita bagi 25 juga teman-teman ya, biar lebih sederhana. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Nah, di sini sudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita langsung mengerjakan ke soalnya. 3,75 kita memakai 15/4. Lalu 1/5-nya kita pindahkan saja, karena sudah pecahan biasa. 25% kita memakai 1/4. Nah, di sini kita bagi teman-teman ya, biar lebih kecil. Kita bagi 5, 1. Kita bagi 5, 3. Lalu kita kalikan. 3 dikali 1, 3. 4 dikali 1, 4. Dan 1/4 kita pindahkan. Nah, di sini tinggal pembagian. Kita akan membalikkan penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Sehingga yang 3/4 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu pembagian menjadi perkalian. Pembilang ke bawah, penyebut ke atas. 1/4 menjadi 4/1. Nah, di sini kita kecilkan teman-teman ya. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. Lalu kita kalikan. 3 dikali 1, 3. 1 dikali 1, 1. 3/1 sama dengan 3. Jadi, nilai B yang tepat adalah 3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12. 24% dibagi 0,8 dikali 1/5. Nah, di sini teman-teman ada bertanda kurung, sehingga yang bertanda kurung ini terlebih dahulu kita kerjakan. Sebelum kita kerjakan, kita rubah dulu 24% dengan 0,8. Kita rubah kedua-duanya menjadi pecahan biasa. 24% kita rubah menjadi 24/100. Di mana 24/100 kita kecilkan lagi. Caranya kita bagi teman-teman ya. 24 ini kita bagi 4. Sehingga 24 dibagi 4, 6. 100 dibagi 4, 25. Lalu 0,8 kita rubah menjadi 8/10. Ini juga sama.
kita kecilkan teman-teman biar lebih mudah. Kita bagi 2, sehingga 8 dibagi 2, 4, 10 dibagi 2, 5. Oke, di sini sudah kita rubah, sehingga kita kerjakan langsung ke soalnya. 24% kita memakai 6/25. Lalu 0,8 kita memakai 4/5. Nah, 1/5-nya kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Nah, di sini teman-teman, karena kita mengerjakan terlebih dahulu bertanda kurung, sehingga yang di depan kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu kita kalikan, 4 dikali 1, 4. 5 dikali 5, 25. Oke, di sini ada pembagian, karena perkalian sudah selesai. Kita akan membalikkan pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga 6/25 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu pembagiannya kita rubah menjadi perkalian. Lalu 4-nya ke bawah, 25-nya ke atas. 4/25 menjadi 25/4. Nah, di sini teman-teman kita bagi 25, 1. Kita bagi 25, 1. Kita bagi 2, 3. Kita bagi 2, 2. Sehingga 3 dikali 1, 3. 1 dikali 2, 2. Oke, di sini pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Sehingga kita sederhanakan menggunakan pecahan campuran. Dengan perkalian 2 teman-teman ya. 2 kali berapa? Hasilnya 3. 1. 1 dikali 2, 2. Ditambah 1 sisanya 3. Oke teman-teman. 1/2, dimana kita akan rubah menjadi desimal. Caranya, yang satu ini bilangan bulat kita pindahkan saja, lalu kita selesaikan 1/2. Apabila kita bagi teman-teman, 1 dibagi 2, 2 kali berapa? Hasilnya 1, tidak bisa kita bantu 0, sehingga jadi 10. 2 kali berapa? Hasilnya 10, dapatnya 5. 5 dikali 2, 10. Kita kurangkan 0, hasilnya 0,5. 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Oke teman-teman, jadi 1/2 dengan 1,5 nilainya sama. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. 1,8 dibagi 25% dikali 3/5 dibagi 0,2 sama dengan P. Nilai P yang tepat adalah, di sini juga soal nomor 13 kita disuruh mencari berapakah nilai P. Oke, sebelum kita mengerjakannya, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 1,8, 25%, dan 0,2 kita rubah menjadi pecahan biasa. 1,8 kita rubah menjadi 18/10. Dimana akan kita kecilkan lagi teman-teman, 18/10-nya. Di sini akan kita bagi 2. 18 dibagi 2, 9. 10 dibagi 2, 5. Lalu 25% menjadi 25/100. Ini juga sama, kita sederhanakan lagi. Kita bagi 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Lalu yang terakhir, 0,2 kita rubah menjadi 2/10. Ini juga kita sederhanakan. Kita bagi 2 teman-teman. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Sehingga dari ketiga-tiganya ini sudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita akan lanjut ke soalnya. 1,8 kita memakai 9/5. Lalu 25% kita memakai 1/4. 3/5-nya kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Lalu 0,2 kita memakai 1/5. Oke, di sini kita lihat teman-teman, ada pembagian, ada bertanda kurung, dan ada pembagian. Di mana pembagian tingkatnya lebih tinggi dibanding pembagian. Sehingga yang di depan 9/5 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu yang bertanda kurung kita selesaikan. 1 dikali 3, 3. 4 dikali 5, 20.
Lalu yang 1/5 kita pindahkan lagi. Oke, di sini tinggal pembagian teman-teman, karena perkalian tadi sudah menghasilkan 3/20. Di mana pembagian ini akan kita balik kedua-duanya ini, sembari kita pindahkan dulu 9/5-nya. Kita pindahkan 9/5. Lalu pembagian kita rubah menjadi perkalian. 3/20 menjadi 20/3. Dan ini juga sama teman-teman, kita rubah menjadi perkalian. 1/5 menjadi 5/1. Oke, di sini akan kita bagi teman-teman. Ini kita bagi 5, 1. 20 kita bagi 5, 4. Lalu 9 kita bagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dikali 4, 12. 1 dikali 1, 1. Lalu 5/1 kita pindahkan. Tinggal kita kalikan teman-teman. 12 dikali 5, 60/1. Dimana 60/1 sama dengan 60. Jadi nilai P yang tepat adalah 60. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Perhatikan operasi hitung berikut. Jadi soal nomor 14 ini ada 4 soal, 1, 2, 3, dan 4. Dari soal keempat-empatnya ini, kita disuruh mencari manakah nilai yang paling benar. Oke teman-teman, sebelum kita kerjakan, kita rubah lagi seperti biasa. 0,25 kita rubah, dengan 20% kita rubah. Kalau 2/5 sudah pecahan biasa, oke? 0,25 kita rubah menjadi 25/100. Di mana 25/100 kita kecilkan lagi teman-teman. 25/100 kita bagi 25, sehingga 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Nah sekarang 20%-nya kita rubah menjadi 20/100. Ini juga sama, kita rubah lagi. Kita bagi 20. 20 dibagi 21, 100 dibagi 25. Oke, jadi di sini sudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita akan kerjakan ke soalnya. 0,25 kita memakai dengan 1/4. 2/5 kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Lalu 20% kita memakai 1/5. Oke teman-teman, di sini ada perkalian dan ada pembagian. Perkalian dan pembagian sama kuat, sehingga kita kerjakan urut sebelah kiri. Oke, 1 dikali 2, 2. 4 dikali 5, 20. Lalu yang ini kita pindahkan saja karena belum selesai teman-teman. Nah di sini sekarang tinggal pembagian. Di mana pembagian akan kita rubah, pembilangnya menjadi ke bawah, penyebutnya menjadi ke atas. Dan pembagiannya kita rubah juga menjadi perkalian. 2/20 kita pindahkan dulu. 2/20 nya kita pindahkan lalu kita rubah menjadi perkalian. 1/5 menjadi 5/1. Oke, di sini kita sederhanakan. 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Sehingga kita kalikan 2 dikali 1 2, 4 dikali 1 4. Lalu 2-nya kita bagi 2 1, 4-nya kita bagi 2 2. Sehingga jawabannya 1/2. 1/2 apabila kita rubah teman-teman menjadi desimal, nilainya 0,5. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. 45% dikali 2/5 dibagi 0,5 sama dengan 2,16. Kita akan buktikan teman-teman, akan kita cari apakah soal nomor 2 ini jawabannya 2,16. Oke, sebelum kita mencari, kita samakan lagi menjadi pecahan biasa. 45% kita rubah, 2/5 kita rubah, dan 0,5 kita rubah. Sehingga ketiga-tiganya kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, 45% kita rubah menjadi 45/100. Di mana 45/100 akan kita sederhanakan lagi biar lebih kecil teman-teman ya. Kita bagi 5. 45 dibagi 5 9. 100 dibagi 5 20. Lalu 2/5 kita rubah menjadi
2 dikali 5, 10, ditambah 2, 12. 12 per 5. Oke teman-teman. Lalu kita lanjutkan yang desimal. 0,5 kita rubah menjadi 5 per 10. Nah di sini kita juga sederhanakan. Kita pindahkan lalu kita bagi. Langsung kita bagi 5 teman-teman biar lebih kecil. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Oke, dari ketiga ini sudah kita rubah. Kita akan kerjakan ke soalnya. 45% kita memakai dengan 9 per 20. Lalu 2 per 5 kita memakai 12 per 5. Dan 0,5 kita memakai dengan 1 per 2. Oke, di sini kita lihat ada perkalian dan ada pembagian. Di mana perkalian dan pembagian sama kuat, sehingga kita urut sebelah kiri. Biar lebih sederhana, langsung kita bagi teman-teman ya. 12 dibagi 4, 3. 20 dibagi 4, 5. 9 dikali 3, 27. 5 dikali 5, 25. Lalu 1 per 2 nya kita pindahkan. Nah, di sini teman-teman tinggal pembagian. Di mana pembagian ini akan kita rubah menjadi perkalian, sembari penyebutnya kita rubah juga, oke? 27 per 25 nya kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu pembagiannya menjadi perkalian, dan pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1 per 2 menjadi 2 per 1. Lalu kita kalikan. 27 dikali 2, 54. 25 dikali 1, 25. Oke teman-teman, di sini akan kita rubah karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Kita akan merubah dengan pecahan campuran dengan perkalian 25. 25 kali berapa? Hasilnya 54. 2 dikali 25, 50. Sisanya di atas 4. Sehingga 2 dikali 25, 50 ditambah 4, 54. Oke, sekarang kita rubah menjadi bentuk desimal. Angka 2 ini kita pindah karena sudah bilangan bulat. Lalu kita yang selesaikan 4 dibagi 25. Apabila kita bagi 4 dibagi 25, nilainya adalah 0,16. Sehingga 2 ditambah 0,16 hasilnya 2,16. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. 75% dibagi 0,4 dikali 1 per 5 sama dengan 9,735. Apakah soal nomor 3 ini benar? Oke teman-teman, kita akan kerjakan dan kita cari apakah benar. Sebelum kita kerjakan, seperti biasa kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 75% dengan 0,4 kita rubah menjadi pecahan biasa. 75% kita rubah menjadi 75 per 100. Dan ini juga kita sederhanakan lagi teman-teman ya. Biar lebih mudah, langsung kita bagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Lalu 0,4 kita rubah menjadi 4 per 10. Ini juga sama, kita rubah, kita kecilkan lagi. Kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Oke teman-teman, dari keduanya ini sudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita akan langsung ke soalnya. 75% kita memakai dengan 3 per 4. Lalu 0,4 kita memakai 2 per 5. Dan 1 per 5 nya kita pindahkan saja karena pecahan biasa. Oke, di sini ada pembagian dan ada bertanda kurung. Sehingga yang bertanda kurung terlebih dahulu kita kerjakan. Yang di depannya ini kita pindahkan 3 per 4. Lalu ini kita kalikan karena bertanda kurung terlebih dahulu kita kerjakan. 2 dikali 1, 2. 5 dikali 5, 25. Oke teman-teman, di sini tinggal pembagian, di mana perkalian tadi nilainya mendapat 2 per 25. Kita akan mengerjakan di pembagian.
Di pembagian ini kita akan membalik pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga 3/4 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu pembagiannya menjadi perkalian. 2/25 menjadi 25/2. Lalu kita kalikan. 3 dikali 25, 75. 4 dikali 2, 8. Oke teman-teman, hasilnya 75/8. Di mana 75/8 kita akan sederhanakan lagi menggunakan pecahan campuran. 8 kali berapa? Hasilnya 75, 9. 9 dikali 8, 72, sisanya di atas 3. Sehingga 9 dikali 8, 72, ditambah 3, 75. Sama ya teman-teman ya. Kita akan rubah ke bentuk desimal. 9-nya kita pindahkan karena sudah bilangan bulat. Yang tinggal kita selesaikan 3 dibagi 8. Apabila kita bagi teman-teman hasilnya 0,375. Sehingga 9 ditambah 0,375 hasilnya 9,375. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. 0,8 dikali 0,35 dibagi 1/5 sama dengan 0,56. Kita akan buktikan apakah jawaban nomor 4 ini benar. Oke, sebelum kita kerjakan, kita ubah lagi. 0,8 dengan 0,35 kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,8 kita rubah menjadi 8/10. Di mana 8/10 akan kita rubah juga menjadi sederhana. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2, 5. Lalu 0,35 kita rubah menjadi 35/100. Di mana 35/100 akan kita rubah juga, teman-teman, kita sederhanakan. Akan kita bagi 5. 35 dibagi 5, 7. 100 dibagi 5, 20. Oke, dari keduanya ini sudah kita rubah. Kita akan langsung mengerjakan ke soalnya. 0,8 kita memakai dengan 4/5. Lalu 0,35 kita memakai 7/20. Lalu 1/5 nya kita pindahkan saja karena sudah pecahan biasa. Oke, di sini teman-teman ada perkalian, ada bertanda kurung, sehingga yang bertanda kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. 4/5 nya kita pindahkan. Lalu 7/20 ini kita pindahkan, sembari kita balik teman-teman ya. 7/20. Lalu ini pembagian menjadi perkalian, dan 1/5 menjadi 5/1. Oke teman-teman, karena belum selesai, yang 4/5 nya tetap kita pindahkan. Lalu ini kita sederhanakan. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Tinggal kita kalikan. 7 dikali 1, 7. 4 dikali 1, 4. Oke, sehingga yang bertanda kurung ini nilainya dapat 7/4. Tinggal perkalian. Di sini perkalian, kita akan sederhanakan teman-teman, biar lebih kecil. 4 kita bagi 4, 1. 4 kita bagi 4, 1. Sehingga 1 dikali 7, 7. 5 dikali 1, 5. Oke teman-teman, hasilnya 7/5. Di mana 7/5 pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Sehingga kita sederhanakan dengan menggunakan pecahan campuran dengan perkalian 5. 5 kali berapa? Hasilnya 7, 1. Sisanya di atas. Sehingga 1 dikali 5, 5. Ditambah 2, 7. Oke teman-teman, sama ya. Sekarang kita akan mengubah 1/2/5 ke bentuk desimal. Angka 1-nya kita pindahkan karena sudah bilangan bulat. Lalu 2 dibagi 5. Apabila 2 dibagi 5, hasilnya 0,4. 1 ditambah 0,4 nilainya 1,4. Oke, soal nomor 14 sudah selesai kita kerjakan. Kita akan melihat dari keempat soal ini, manakah yang benar soalnya. Oke teman-teman, kita lihat soal nomor 1, nilainya
0,05. Apakah benar? Kita lihat teman-teman hasil kerjaan kita. 0,5. Di sini 0,05, sehingga 0,05 salah. Yang benar adalah 0,5. Oke, kita lihat soal nomor 2. 45% dikali 2/5 dibagi 0,5 sama dengan 2,16. Apakah benar? Kita lihat yang kita kerjakan teman-teman. 2,16 sama teman-teman ya. Sehingga soal nomor 2, 2,16 adalah jawaban yang benar. Oke, kita lihat soal nomor 3. 75% dibagi 0,4 dikali 1/5 sama dengan 9,735. Kita lihat apakah benar yang kita kerjakan. 9,375. Terbalik teman-teman ya. Jadi 9,735 ini salah. Yang benar adalah 9,375. Hampir mirip teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. 0,8 dikali 0,35 dibagi 1/5 sama dengan 0,56. Apakah benar? Kita lihat yang kita kerjakan tadi. 1,4 berarti 0,56 salah. Yang benar adalah 1,4. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 15. Mita memiliki 2 lusin pensil warna. Sebanyak 1/3 bagian dari pensil warna tersebut ia berikan kepada adiknya. Sisa pensil warna milik Mita adalah, jadi kita ketahui terlebih dahulu teman-teman, 2 pensil warna sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Kita dapat hasil 24 ini dari 2 lusin adalah 12 teman-teman ya. Sehingga kita kalikan 2 dikali 12, di mana 1 lusin berisi 12, sehingga 2 dikali 12 hasilnya 24. Oke teman-teman. Lalu 1/3 bagian diberikan kepada adiknya. Jadi sebanyak 1/3 diberikan Mita kepada adiknya. Lalu ditanya, berapa sisa pensil warna milik Mita? Oke, kita jawab teman-teman. 2 dikali 12 dikali 1/3. Jadi ini saya tandai teman-teman ya, biar jadi bingung. Ini saya tandain. Oke, 2 dikali 12 hasilnya 24. 1/3-nya kita turunkan, sehingga 24 dikali 1/3 sama dengan 8. Cara mudahnya, yang 24 ini kita bagi 3, 8. Lalu yang 3 ini kita bagi 3, 1. Sehingga 8 dikali 1, 8. 8 dibagi 1, 8. Oke teman-teman ya. Atau cara mudahnya saya bikin teman-teman. Cara lebih mudah. 24 sama dengan 24/1. Lalu dikali 1/3. Nah ini lebih mudah teman-teman. 24 kita bagi 3, 8. 3 kita bagi 3, 1. Sehingga 8 dikali 1, 8. 1 dikali 1, 1. Dimana 8/1 sama dengan 8. Jadi sama teman-teman ya. Mau langsung begini boleh, atau begitu juga boleh. Sehingga kalimat matematikanya 24 tadi Mita memiliki 2 lusin teman-teman ya. Oke. Lalu 1/3-nya sama adiknya menghasilkan 8. Sehingga 24 dikurangi 8, sisanya 16. Jadi sisa pensil warna milik Mita adalah 16 buah. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan sesi ketiga latihan ulangan pelajaran 2 pakai 2. Di mana latihan kita ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, bisa menjadi manfaat buat kita semua. Kita akan ketemu lagi di sesi keempat, huruf B. Di mana sesi keempat kita akan membahas tentang cerita teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dan saling belajar bersama. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi.